Nah, termasuk tadi kan banyak juga keluhan terkait itu. Ya memang walaupun kita tahu sama-sama tahu bahwa negara kita ini negara hukum, Rechtsstaat bukan Marktstaat, negara kekuasaan. Nah, sehingga mau nggak tahu ya harus tahu. Kenapa? Setiap melangkah itu sudah diatur di hukum, peraturan hukum kan itu. Sehingga hukum mau nggak mau itu sifatnya memaksa, harus diikuti. Tapi kan banyak pelanggaran justru dari hukum juga gitu loh. Oh itu seperti personnya, kita nggak bicara masalah hukum sudah bagus tapi penyelenggaranya nggak bagus ya, diganti apapun itu kembali lagi pada orangnya. Kalau hukum sudah bagus, orang-orangnya yang mengaku kewenangan ya sih, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok. Untuk visi misinya dengan adanya syarat-syarat yang dikemukakan sampai di hukum ini sendiri apa sih? Ya minimal kita sebagai warga negara harus tahu lah, negara itu diatur tentu jelas ya hukumnya seperti apa sih. Negara kita kan banyak ya. Kalau kita bicara hukum kan macam-macam, hukum privat, hukum publik, hukum apa lagi, hukum internasional, hukum tata negara dan sebagainya ya kita step per step, artinya itu ini membahas apa, nanti membahas apa. Hukum kan banyak, kebetulan ini pemerintahan, tapi pada implementasi disampaikan itu berkembang, tidak hanya tentang hukum, tentang pemerintahan aja. Ada yang tadi menanyakan terkait masalah status tanah dan sebagainya. Ini kalau kan salah satu hukum. Bahkan orang nggak tahu dulu ini ya apa sih tanah hijau itu negara nggak boleh, ini kan nabrak undang-undang pokok negara kan itu. Tapi ya itu dan memang itu kalau kita bicara pasal 30 Undang-Undang Dasar bahwa negara tidak boleh memiliki, hanya menguasai baik darat maupun laut untuk kemakmuran rakyat itu. Tapi ya itu lagi. Sejauh ini yang dimengerti oleh masyarakat terkait hukum itu apa, Mas? Ya terkait hukum banyak yang nggak ngerti, Ya. terutama masalah waris, hibah, wasiat itu walaupun kita sama-sama tahu pemberian dan kapan warisan ini bisa diberikan. Salah satu timbul kematian, salah satu meninggal dunia. Nah, kalau hibah itu pada saat kamu pas itu. Nah, ini perbedaannya. Wasiat kapan berlaku? Sepanjang yang memberikan wasiat itu masih hidup, itu bisa ditarik kembali. Nah inilah nggak ngerti. Terus pembagiannya seperti apa? Kalau punya istri banyak, perusahaan banyak, terus apa? Kan gitu. Cara membaginya itu akhirnya timbul gegeran. Makanya ada istilah wasiat testamen itu kan gitu. Tadi supaya harapannya kalau meninggal tidak meninggalkan masalah ini. Nah, untuk itu konsultasi nang itu kan itu kan nemen niku. Itu tanda kutip itu sing kuasa itu kayak duit pilkada. Tidak hanya Surabaya, se-Indonesia belum dibicarakan. Itu ya. Kemarin kan ada dari Mas Emil sama Buka ternyata kan sudah diresmikan untuk berdampingan sama Golkar, terus kemudian di situ kan ternyata tidak terdapat orang-orang Demokrat. Menurut saya apa ini? Jadi itu kehendak dari Golkar sendiri, inisiatif Golkar menginginkan pasangan itu tetap ada. Dan begitu sebaliknya, Demokrat pun juga sudah memberikan rekomendasi Khofifah dan Emil. Itu tentang pribadi masing-masing partai politik. Hanya untuk sementara dua. Karena berkoalisi. Koalisi Indonesia Maju. Nah, tinggal dilihat aja Gerindra ini nanti seperti apa. Ada prediksi nggak, Mas? Misalkan diusung oleh partai-partai apa yang kemarin mengusung Pak Prabowo? Saya nggak berada, saya bukan dukun.
PDIP nanti di Jakarta tanggal itu kan juga sama-sama membahas, Iya, membahas. mematangkan Siapa yang diusung? siapa-siapa ya, mana-mana yang berkoalisi dengan PDIP. Kemudian keputusan seperti apa? Apa kadernya tidak boleh diatik, harus maju, tidak boleh mengusung kader lain. Jadi itu juga bisa. Nah, dari putusan seperti apa nanti? Skala prioritasnya kita Iya. sendiri. Ngomong kader sing apik apa kan Iya, bilang apa aja. Jepang liya. Kan Oke. jadi konsumsi seolah-olah calon wali kota ya, itu menjanjikan ya, memberikan harapan. Nah, padahal itu nggak bisa. Saya bilang ya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ini sudah kesepakatan antara Kejaksaan, Polri dan Kementerian, apakah ini bisa ya dialihkan atau diperjualbelikan. Kalau istilah diperjualbelikan itu memang di lapangan pasti di dalam akta itu ya jual beli di atas tanah negara, tanah, dan itu Pak pasti itu. Nah, mengapa itu bendera distribusi? Makanya pemerintah adalah pengelola hasil dari pajak restribusi yang dihimpun ya, yang diberikan oleh masyarakat, kemudian dihimpun oleh negara dalam hal ini pemerintah, kemudian dikembalikan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk kembali lagi masalah Pak Tomo terkait masalah PTSL, Pak ini jatahnya 1 juta, kemudian kok ini 500 kok nggak bisa dilanjutkan. Perlu saya sampaikan, anggaran itu dibahas 1 tahun sebelumnya. Untuk apa? Sudah tahu. Katakanlah di Surabaya akan saya buatkan sertifikat dengan anggaran sekian. Nah, kalau itu belum selesai, itu dana itu namanya silva. Yaitu sisa anggaran untuk dilanjutkan tahun berikutnya, Pak. Nah, DPR-nya, Pak. Lah, DPR, kenapa? Tugas dan fungsi anggota DPR ada 3. Tadi sudah saya sebutkan, membuat peraturan. Yang kedua, menyusun anggaran. Nah, pada saat itu di DPR itu ada yang namanya badan anggaran, badan pembuat peraturan dan badan musyawarah. Termasuk kegiatan ini masuk di badan musyawarah. Jadi setiap kegiatan itu saya bersama-sama gubernur ya, supaya enggak tumpang tindih antara kegiatan gubernur dengan DPR. Jadi terjadwal tanggal sekian gubernur ada kegiatan, gimana kalau nanti paripurna, kunjungan dan sebagainya. Ini Pak. Nah, dari anggaran itu tahu, perencanaan tahu, karena yang bahas itu bersama-sama presiden dengan DPR RI. Nah, makanya kadang-kadang ilok-ilok ya kebijakan dari pemerintah itu kok karpe dewa panggil. Ini kalau kita bicara apa itu kewenangan DPR sampai angket interpelasi itu kewenangan. Jadi DPR ini punya kekebalan hukum. Ngilokno pejabat itu memang tugasnya. Karena apa? Dia adalah salah satu tugas dan fungsi sebagai pengawas. Oh, dana dia duit ini. Coba jelaskan. Sampai itu rakyat itu sorong gara-gara sampean. Gak apa-apa Pak. Itu memang tugas DPR. 42.000 surat ijazah. Undang-undang dasar jelas. Ya. Tanah Surabaya itu HPL yang diberikan oleh Surabaya Pak. Untuk mengelola akhirnya dapat distribusi inilah, sehingga kemarin ada rapat Pak, Kejaksaan Polda tidak boleh dilepas. Cuma pertanyaannya, ini kan double coin. Terus bayar pajak, distribusi ini double. Nah inilah harus ada sekarang itu hanya apa ya, musyawarah, kumpul DPR boleh, tapi tidak pernah diajukan gugatan. Undang-undang pokok agraria jelas,
20 tahun berturut-turut tidak ada. Yang menempati adalah prioritas untuk mengajukan hak. Jelas bertentangan. Jelas banget tentangan. Ini kebijakan pemerintah. Hukum hasil daripada kebijakan, hasil dari produk politik. Nah ini kalau kuasa ini sudah, kalau kita bicara aturan jelas di hierarki undang-undang tata negara jelas, undang-undang tertinggi undang-undang dasar sampai traktat atau kebiasaan yang dijelaskan, hukum adat itu dengan undang-undang di atasnya. Tapi perpres perpu itu juga nabrak Pak. Itu boleh dilakukan manakala dalam keadaan darurat, dan darurat itu sampai detail dijelaskan daruratnya itu seperti apa.